hanya guyon biasa, karena saya sama beliau hanya biasa-biasa aja itu kan. Tapi ini sesuatu yang buat saya luar biasa, karena saya juga bisa belajar dari teman-teman semua ya, senior saya yang terhormat nih ya, intinya sih hari ini mungkin saya nggak tahu acaranya apa, tapi kalau memang dijadwalkan untuk canvassing, saya bersedia teman-teman ya. Cuma marketnya saya nggak tahu di mana, apa mau di sana atau di mana saya nggak ngerti. Betul ya. Yang jelas teman-teman, modul yang teman-teman pegang hari ini ya, yang semacam ini yang saya kembangkan teman-teman. Jadi saya mengembangkan yang namanya entertain closing. Kita nggak kenal orang, kita belum kenal siapa dia, tapi kita bisa tebak tanggal lahir, bulan lahir dia, bahkan tahun lahir, tanggal pernikahan, plat nomor mobil, plat nomor rumah, bisa kita tebak semuanya. Teman-teman sudah ada semua ya, sudah tahu caranya. Sepintas saja saya kasih tahu caranya. Saya nggak kenal ibu ya, tapi yang jelas tidak ada duta di antara kita ya. Kami Rafael dari komputer maka bareng sama saya kemarin. Bu, tanggal lahir ibu ada sini nggak? Ada ya? Oke. Di sini ada tanggal lahirnya? Ada juga. Oke. Di sini ada? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tapi doanya ibu berguna untuk orang banyak. Ya? Di sini ada tanggal lahirnya? Ada. Di sini ada? Ada. Oke. Ini punya tanggal lahir tanggal ya, tanggal 15 lahir. Betul ya. Artinya tanggal 15 itu makin sukses. Makin sukses dan bahagia. Sehat dan sejahtera dan pastinya makin kaya karena kita diberi rezeki. Ya, betul ya. Berarti tanggal 15 kan? Oke, bulannya. Ini tanggalnya. Ini bulannya, sekarang bulannya. Ada di bulannya Bu? Tidak ada ya? Berguna untuk orang banyak. Di sini ada? Ada. Oke. Di sini ada? Di sini ada? Tidak ada ya? Sukses dan bahagia. Di sini. Oke. Ibu bulan 7 lahir ya, tanggal 15 bulan 7. Ini kan data udah masuk teman-teman. Jadi hanya kalau untuk mencari data orang itu sangat mudah, hanya 1 menit. Gitu. Nanti saya ditanya, loh, kok kamu bisa begitu ya? Saya bisa tebak tanggal lahir itu, bulan lahir itu. Saya juga bisa hitung berapa uang yang akan ibu terima pada saat nanti ibu usia 55, pada saat ibu merencanakan ibadah haji atau pada saat ibu merencanakan pendidikan untuk anak. Karena udah tahu tanggal lahir itu ya. Dia nanya, caranya gimana? Saya tanya, ibu nabung di mana? Saya keluarin ini. Ya, saya keluarin ini. Ini versi lama teman-teman. Tapi nanti kita akan kirimkan versi terbarunya seperti ini. Ini versi terbarunya teman-teman. Nah di sini lebih lengkap ya. Karena saya dapat masukan dari beliau udah ilmu RFP ya tentunya. Kita saling melengkapi. Ini ada semua nanti tinggal kita share. Nanti dia nanya, saya tanya ibu nabung di bank mana? Nah, dia sebutin di Bank BRI. Selain di Bank BRI di mana Bu? Dia sebutin Bank Mandiri atau BNI ya. Saya tanya gini, ibu mohon maaf, ibu selama ini res nabungnya kira-kira berapa? Dia sebutin 5 juta per bulan. Oke, kalau 5 juta Role play, kalau gitu role play. Role play ya? Yes. Boleh. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Aik. Kalau saya belum nanya, Ibu Aik nabung di bank mana? BCA, Pamin, Mata. Banyak ya? Oke. Misalnya gini, kalau boleh saya tahu, ibu resnya nabungnya berapa? Di atas 5 juta atau di bawah 5 juta? Di atas 5 juta, oke. Misalnya gini, kita nabung di Bank Panin atau di Bank BRI ya. Ketika kita sakit, masuk rumah sakit, biaya rumah sakitnya dibayar nggak sama BRI? Nggak ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua gini, ibu nabung bulan pertama 5 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5 juta. Berarti ada 15 juta. Di bulan keempat kita dikabarin, karena kita kurang beruntung, suruh siapkan uang 250 juta. Pertanyaan saya, bisa nggak BRI mengeluarkan 250 juta? Nggak bisa ya? Bisa Bu, hanya satu catatannya. Sertifikat rumah harus ditaruh di sana. Nggak mau ya Bu ya? Oke. Yang ketiga gini, ketika kita mau nganterin uang ke BRI, mau setor, terjadi kecelakaan, sebagai belas kasihan, BRI kasih nggak dana santunan? Nggak ya? Yang keempat, kalau misalnya terjadi meninggal dunia sebelum kita usia 99 tahun, apakah BRI akan memberikan dana warisan sebagai bentuk terima kasih kita? Enggak juga ya. Oke Bu, semua bank sama, mau BRI, mau Bank Panin, mau yang lain sama semua. Tidak ada seperti itu. Ibu tetap nabung di Bank BRI karena memang di sini aman ya. Tapi kami sangat mengharapkan, sangat menyarankan, bahkan mewajibkan untuk membuka yang namanya program pendamping. Program pendamping ini apa? Program ini banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya terjadi meninggal dunia, sudah disiapkan santunan warisan sampai umur 99 tahun. Kalau nanti misalnya masuk rumah sakit ya, sakit, nah kita sudah sediakan
kartu rumah sakitnya, ya. Ini ada KS, hingga dirawat 120 hari ya Pak. Ini versi Bapak ya, nanti Bapak yang terangin ya. Kalau versi saya seperti itu. Nah kalau misalnya terjadi kecelakaan, ada santunan kecelakaan, bahkan kalau sampai meninggal dunia, ada santunan meninggal dunia yang diberikan sampai umur 90 tahun. Ada nggak orang Indonesia yang hidup rata-rata di atas 100 tahun? Tidak ada ini ya? Tidak ada kan? Ada tapi kenapa? Jarang ya, karena makanannya mie semua ya. Terus gini, manfaat lain adalah kita diwajibkan hanya menabung 10 sampai dengan 15 tahun. Tapi manfaat yang kita dapat adalah kita punya dana pensiun ya, kita bisa naik haji ya, atau kita bisa merencanakan pendidikan untuk anak. Nah, program pendamping ini diselenggarakan oleh Prudential ya, bekerja sama dengan perbankan. Nah, kalau ibu masih menggunakan rekening bank ini, saya jamin Bu, sesuatu terjadi, risiko terjadi, semuanya habis. Udah itu aja. Dan ini bos. Jadi waktu ketemu itu cara masuknya ketemu orang itu gitu? Yang kalau yang nggak dikenal kita hanya ngobrol aja. Kalau misalnya saya resmi dari Prudential, saya hanya ngomong kita lagi ada survei kami tentang survei perbankan. Jadi saya hanya ingin bertanya sama ibu tentang tabungan. Ya. Ibu nabung di mana? Nah, Tebak-tebak angkanya itu biasanya kapan tuh? biasanya kalau gini ada penolakan yang memang luar biasa ya. Saya hanya gini Bu, semalam ibu nggak nyuruh ketemu saya kan? Memang kenapa? Ibu nolak saya hari ini nggak apa-apa. Tujuan saya bukan jual barang. Ya. Saya orang Prudential ya, tapi saya bukan seperti mereka. Mereka yang datang ke ibu mungkin agent ya, tapi kalau saya konsultan keuangan. Karena konsultan keuangan, saya bisa tepat tanggal lagi. Ya benar aku ya, saya tepat tanggal dia kan. Cara membaca tadi seperti apa? Yang tanggalnya langsung ketebak? Ya, ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Simpel banget kuncinya. Saya tebak ibu tanggal lahirnya tuh ya. Ibu ada nggak tanggal lahir ibu di sini? Ada ya? Ada Pak, pegang Pak. Nanti Bapak yang tebak ya, Bapak bisa tebak. Di sini ada tanggal lahirnya? Tidak ada ya? Oke. Di sini ada tanggal lahirnya? Tidak ada juga ya? Di sini ada Pak, pegang satu lagi, ini kurang satu lagi. Kurang satu lagi Pak, entar Pak, saya ada Pak, saya Pak. Ini bisa kacau kalau nggak ada. Bisa kan? Oh iya, Yang mana aja? yang satu, yang itu ada yang merah, merah. Ada nggak di sana tanggal itu? Tidak ada, nggak ada. Oke, Pak dihitung yang pojok Pak. 10. Pilih yang ini ya, paling sebelah kiri ya, yang sini. Lalu ditambahkan. 8 tambah 2. ya. Jadi 10. Ya. Jadi ngambilnya selalu yang sebelah kiri ya. Lalu pojok kiri. Ya. Ini plus ini, plus ini, plus ini. Enggak, ibu bukan, berarti ibu ada yang disembunyikan. Di sini ada nggak? Ibu enggak. Enggak ada. Di sini ada nggak ibu tanggal lahirnya? Ada. Di sini ada nggak tanggal lahirnya? Jangan ibu nggak pernah lahir. Di sini ada nggak tanggal lahir ibu? Di sini ada nggak? Tanggal 10 benar. Tanggal 10. Salah ibu, kalau tanggal 26 di sini ada Bu. Ini ada. Oke. Ya. Ya. Ya, udah itu. Jadi hati-hati. Harus teliti juga Ya. 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 Ini pojok-pojokan aja. Ya. Bulan juga sama ya. Sama persis. Bulan pojok Ya. kiri. Tanggal pernikahan juga saya tahu. Ya. Yang nggak bisa saya tahu cuma satu, tanggal meninggal. Tahun sama, tapi agak ribet. Kalau tahun saya hanya ngomong gini, Bu, saya rasa ibu cukup muda ya, masih paling baru 20 tahun. Oh, enggak, saya kelahiran tahun 85. Nah, karena kalau saya tebak kelamaan, paling belakang dulu angkanya, nomor 3 belakang. Nah, kalau misalnya dia lahir tahun 2000, ini nggak ada semua ya, 0 berarti. Cuma ribet, saya nggak mau terlalu lama, lebih simpel. Terus ada buku yang ini, maaf, saya boleh menunjukkan. Ini saya ada kembangin namanya ini visual ketika orang itu nggak mau masuk sama saya nih di Prudential. Terus dia alasan macam-macam lah ya. Dia tanya gini, saya serahin sama Tuhan aja lah. Kayak gitu kan. Saya tanya, agama bapak apa? Muslim. Oke, Pak, saya punya teman ya. Teman saya ini dia teman ngaji saya, teman motor gede saya ya. Ketika dia meninggal, dia sudah siapkan uangnya. Dia dari Prudential. Ini sama bapak mungkin pemahaman agamanya saya nggak tahu. Pintaran bapak atau pintaran orang ini? Mau tahu Pak orangnya? Saya kasih lihat. Ustaz Jabri, saya kasih lihat ya. Ini Pak, bapak sama Ustaz Jabri pintaran mana? Ya pintaran Ustaz Jabri aja. Tahu uangnya ini. 5 tahun beliau di Indonesia, beliau kasih 1,6. Nah, ini yang sering saya bawain. Jadi saya mau maaf kalau saya berdosa, pendeta dan kiai sudah maafkan saya ya, atas dosa saya. Karena apa?
Ini saya bawa kemanapun. Kemarin di Surabaya saya bawa, di Lampung saya bawa, waktu saya di Banjarmasin saya bawa. Kemarin termasuk di Purwokerto saya bawa. Ada orang nggak mau closing, itu toko sembako nggak mau closing sama saya. Saya cuma ngomong gini. Ini misalnya di BSD ya, saya ngomongin di yang di Ciledug. Pak, ini ada di Ciledug. Di Ciledug ini ada, ya namanya Pak Maman. Pak Maman ini baru naruh uang 3 bulan, 1,5 juta. Dia meninggal karena kecelakaan. Ahli warisnya dikasih 176 juta. Kira-kira nih Pak Maman ya, seperti bapak juga yang jualan sembako. Kalau uang 2 juta diganti 176 juta itu berarti ya berapa? Padahal saya lagi ngomongin dia. Ada di iya ya dia bilang gitu. Jadi kita visualisasi pura-pura Pak Maman lah jadi Iya, iya. Saya gitu aja karena ya makan dulu ya. saya dosa saya kan untuk kebaikan. Bener kan? Kalau saya nggak bisa paksa dia untuk masuk, nanti kalau terjadi sesuatu, nah karena apa? Seseorang pasti akan seperti ini, nantinya akan seperti ini. Semua pasti akan seperti ini. Ya. Begitu dulu ya. Ya. Jadi di sini kematian itu bisa datang anytime dan selalu on time. Nah, ada lagi di sini ada lagi. Kalau dia benar-benar nggak mau masuk, saya ngomong gini, Bapak ada televisi ya, Bapak sering nonton TV, nah coba Bapak lihat minggu malam, paman saya ngomong apa nih? Paman saya di Metro TV, setiap minggu malam dia ngomong apa? Mari itu. Ya. Uang besar. Iya. Kalau nggak saya sebutin sebelahnya. Kalau masih sehat dan ingin menabung, hubungi saya segera. Kalau sudah terlanjur sakit dan kehabisan uang, hubungi dokter dan pegadaian. Ya. Saya ketemu sopir, saya cerita tentang ini. Tentang bagaimana ini. Ini saya nemu di waktu saya diajak di Lampung, misi Wandi seminar di sana. Saya pulang, saya foto ini, ada kecelakaan. Saya hanya ngomong sama sopir gini, Pak, posisi Bapak sopir, ini juga sopir. Kalau sampai kejadian seperti ini ada 2 kemungkinan. Kalau dia selamat, mestinya dia cacat ya. Kalau dia nggak selamat, anak istrinya bagaimana? Saya ngomong gitu. Jadi ini pengembangan konsep Pak Ali yang saya kembangkan ya. Tapi Pak Ali ini kan lagi ke BSD nih, lagi di terapi, saya nggak ganggu juga gitu. Nah, jadi ini ada 2,5 miliar dan ini saya dapat dari Miracle Agency, teman saya Maman Suherman, UM ya. Ini dia kasih saya. Nah teman-teman bisa lengkapin yang klaimnya teman-teman sendiri. Ya. Ini lebih menggunakan, lebih enak. Jadi saya hanya cerita tentang itu, visualisasinya gitu. Makanya di sini surat cinta, namanya surat cinta ya. Nah, ini ada semuanya. Nah, ini ada Pak Nasran di sini sebagai ketua lintas kanvasing. Silakan Pak memberikan sambutan Pak. Oke, selamat pagi.